Halo para pejuang, memasuki hari ke-24 belajar SNBT. Di tempat Mister hari ini lagi hujan deras banget nih. Biasanya kalau cuacanya dingin-dingin gini, enaknya kita ambil cemilan, nonton Netflix, maraton drakor, maraton anime gitu ya. Nah, tapi walaupun cuaca sedang hujan, kita harus tetap menyempatkan diri untuk tetap belajar. Ingat, kuncinya adalah konsisten dalam belajar. Nah, di hari ini Mister akan mengajarkan tentang baris deret aritmatika. Seperti biasa, Mister nggak langsung ke latihan soal, tapi Mister akan memberikan sedikit review teorinya. Supaya kalian ingat rumus-rumusnya lagi, lalu ingat materi-materinya lagi. Lalu masuk ke latihan soal. Jadi karena kemungkinan panjang, Mister bagi latihan soalnya menjadi 2 part ya, seperti biasa. Yuk, kita langsung saja belajar. Jangan lupa disiapkan cemilan dan kopi kalian. Ya, ini seperti biasa. Jadi kalau kita membicarakan baris deret aritmatik, maka tidak lepas dari yang namanya pola bilangan, yaitu suatu susunan angka yang membentuk suatu pola tertentu. Di mana yang pertama ini, U1 ini yang biasa kita sebut suku ke-1. U2 kita sebut suku kedua, U3 suku ketiga, dan seterusnya. Dan biasanya suku ke-1 ini mewakili angka yang pertama, atau biasanya nanti disimbolkan A. Sedangkan beda setiap suku kita sebut sebagai B. Bedanya dari suku 1 ke 2, 2 ke 3 bedanya berapa. Nah, di sini sebenarnya kalian tidak perlu menghafal, tapi Mister ingin mengingatkan kepada kalian bahwa pola bilangan itu ada bermacam-macam. Yang pertama, ada pola bilangan yang membentuk persegi panjang. Dilihat tuh gambarnya tuh. Awalnya 2 titik jadi 6 titik, jadi 12 titik, 20 titik, dan seterusnya. Untuk pola-pola bilangan persegi panjang, kita bisa menggunakan rumus UN sama dengan N dikali N tambah 1. Jadi misalnya kalau ditanya pada pola persegi panjang ini suku ke-10. Ya udah, kita pakai rumusnya sama dengan N, N-nya 10 dikali 10 tambah 1. Maka 10 kali 11, maka suku ke-10 jumlah titik-titiknya atau lingkaran-lingkarannya adalah 110. Itu yang pertama. Berikutnya ada juga pola segitiga. Kalau kita lihat pola segitiga ini adalah lingkaran-lingkaran yang membentuk segitiga. Polanya biasanya 1, 3, 6, 10, 15. Untuk pola-pola segitiga seperti ini, kalau kalian ingin menghafalkan rumusnya adalah UN sama dengan N per 2 dikali dalam kurung N tambah 1. Berikutnya ada pola persegi. Pola persegi ini adalah titik-titik yang disusun membentuk persegi. Bisa kita lihat ada 1, lalu 4, 9, 16, 25. Semuanya membentuk pola persegi bentuknya. Di mana rumusnya adalah N pangkat 2. Jadi kalau misalnya ditanya pola persegi suku ke-5 aja ya. Artinya 5 pangkat 2, hasilnya adalah 25, sama tuh sesuai. Seperti itu. Kemudian ada juga pola ganjil dan genap. Jadi sebenarnya bilangan ganjil 1, 3, 5, 7 dan bilangan genap 0, 2, 4, 6 itu tuh merupakan suatu pola bilangan. Di mana rumus pola bilangan ganjil adalah UN sama dengan 2N-1. Dan rumus pola bilangan genap adalah UN sama dengan 2 kali N. Seperti itu. Lalu ada satu pola bilangan yang kadang-kadang di soal tuh kita tidak menyadarinya itu. Yaitu pola bilangan segitiga Pascal. Jadi kalau kita ingat segitiga Pascal ini kan awalnya 1. Lalu kita bawahnya kita tulis 1, 1. Kemudian di sini adalah 1 tambah 1. 1 tambah 1 jadi 2. Lalu di ujungnya kita tulis 1, 1 lagi. Kemudian 1 ditambah 2 menjadi 3. Di sini 2 ditambah 1 jadi 3. Lalu setelah dapat 3, ujungnya kita kasih 1, 1 lagi dan seterusnya. Polanya membentuk segitiga Pascal namanya. Di mana polanya kalau kita lihat, suku pertama itu adalah 1. Suku kedua adalah 1 ditambah 1. Jadinya 2. Suku ketiga 1 tambah 2 tambah 1. Jadinya 4. Suku keempat 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1. Jadinya 8 dan seterusnya. Kalau kalian mau menghafalkan rumusnya adalah UN sama dengan 2 dipangkatkan N-1. Itu adalah rumus untuk pola bilangan segitiga Pascal.
Nah, dan yang paling terakhir, yang paling sering keluar, Mister lihat dalam soal-soal SNBT, juga adalah pola bilangan Fibonacci. Pola bilangan Fibonacci ini kalau secara simple, Mister itu menyebutnya dengan bilangan berikutnya adalah penjumlahan dari dua bilangan sebelumnya. Contoh, 2 itu adalah penjumlahan dari 1 tambah 1. 3 itu adalah penjumlahan dari 1 tambah 2. 21 itu adalah penjumlahan dari 8 tambah 3. Jadi, bilangan berikutnya adalah penjumlahan dari dua bilangan sebelumnya. Nah, pola ini tuh kadang tidak kita sadari ketika melihat soal gitu. Kita kadang cenderung jadi bingung gitu. Padahal kalau kita lihat baik-baik, ini merupakan pola bilangan Fibonacci, di mana misalnya bilangan berikutnya adalah penjumlahan dari dua bilangan sebelumnya. Seperti itu. Maka rumusnya juga tadi UN itu adalah bilangan sebelumnya ditambah bilangan yang sebelumnya lagi. Yaitu dengan tadi yang Mister bilang, penjumlahan dua bilangan sebelumnya. Seperti itu. Bagaimana? Untuk macam-macam pola bilangan ini sebenarnya Mister tidak bilang kalian harus hafal juga ya. Yang penting kalian pahami, kalian ingat-ingat bahwa pola bilangan itu ada banyak. Di sini Mister hanya menjabarkan mungkin sedikit dari berbagai pola bilangan yang banyak itu yang sering keluar. Nah, lalu kita masuk ke hidangan utama di hari ini. Asik, hidangan, udah kayak makanan aja ya Mister. Hidangan utama di hari ini adalah baris dan deret aritmatika. Di mana baris aritmatika itu ditandai dengan perbedaan antar sukunya berupa penjumlahan atau pengurangan. Kalau yang geometri nanti Mister bahas di day-day berikutnya itu perkalian atau pembagian. Jadi ingat, kalau aritmatik itu tambah kurang, jumlah kurang. Dan kalian harus ingat, si perbedaannya ini harus konstan atau dalam bahasa lainnya sama. Jadi kalau bedanya tambah 3 tambah 3, ya itu harus tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3, baru boleh pakai baris aritmatik. Tapi kalau si bedanya tidak konstan, itu nggak boleh kita pakai baris aritmatik, gitu ya. Dimana misalnya Mister punya suatu barisan 1, 3, 5, 7, 9. Ini bilangan ganjil ya kayaknya ya. Kalau kita lihat, bedanya adalah tambah 2, tambah 2, tambah 2, tambah 2. Nah, maka karena perbedaannya konstan, beda antar sukunya konstan, maka ini bisa kita pakai baris aritmatika. Di mana coba kalian ambil kertas dulu, catat dulu di kertas atau di buku kalian sebentar. Rumusnya adalah UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Di mana N itu adalah suku keberapa. Misal pertanyaannya, carilah suku ke-10. Nah, artinya U10. Carilah suku ketiga, U3 gitu. Di mana A itu Mister udah kasih keterangan di bawahnya, dibaca suku yang pertama, yaitu dalam tanda kutip kalau dalam barisan ini adalah A-nya nih, 1. Suku yang paling awal, U1-nya biasanya. Itu tuh adalah suku pertamanya. B itu adalah beda setiap suku. Kalau dalam baris aritmatik, beda setiap suku itu bisa dicari dari suku yang kedua dikurangi suku yang ke-1. Nggak harus 21 ya. Mau 5 kurangi suku ke-4 boleh. Suku ketiga kurangi suku kedua boleh. Pokoknya suku yang berikutnya dikurangi sama suku yang sebelumnya gitu rumusnya. Nah, silakan sebentar dicatat dulu karena pembahasan kita 2 hari ke depan akan mengenai baris deret aritmatik. Kalau perlu kalian bikin di catatan kecil, kalian tempel gitu ya di tembok gitu ya buat belajar. Sok dicatat dulu sebentar rumusnya. Karena ini bakal menjadi rumus yang sangat penting untuk kita mengerjakan soal-soal baris deret aritmatik. Sudah? Kalau masih belum selesai, silakan di-pause dulu videonya. Kalau sudah, Mister lanjut lagi ya. Nah, berikutnya juga ada yang disebut dengan suku tengah. Suku tengah itu biasa dipakai untuk mengetahui nilai tengah dari suatu barisan bilangan. Biasanya suku tengah itu hanya bisa dicari kalau sukunya ganjil. Contohnya, kalau kita punya barisan 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, maka suku tengahnya itu adalah si
7. Kalau genap nggak bisa. Kalau genap kan ada 2 suku tuh. Paling kalau genap itu kita bisa mencarinya bukan suku tengah, tapi mediannya. Nilai tengahnya, bukan suku tengah. Gitu ya. Karena kalau ganjil kan ada tuh yang di tengah-tengahnya tuh, pas kanan sama kiri kalau kita coret-coret-coret dapat tengahnya. Tapi kalau genap kan biasa nyisanya 2 di tengah. Maka kalau genap bukan suku tengah namanya, tapi median, nilai tengahnya. Gitu ya. Nah, di mana rumusnya mencari suku tengah itu adalah setengah dikali dalam kurung A ditambah UN. A itu sama seperti sebelumnya, adalah suku pertama, dan UN itu adalah suku terakhirnya. Kalau dalam barisan yang Mister kasih ini, suku terakhir itu adalah si 13. Jadi, kalau kita coba soal ini, artinya kalau Mister mau mencari suku tengahnya di berapa, U tengah sama dengan setengah dikali A-nya 1 ditambah 13. Maka suku tengahnya setengah dikali 14, maka suku tengahnya adalah 7. Maka bener kan? Di sini suku tengahnya adalah si 7 gitu. Nah, kalau itu kan pertanyaannya suku tengahnya berapa kan ya? Nah, kalau dicarinya adalah suku keberapa yang merupakan suku tengah, artinya kalau kita lihat pada barisan ini artinya ada U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7. Maka yang menjadi suku tengah itu adalah U keempat. Nah, kalau kita hitung menggunakan rumusnya adalah T, suku ke T itu adalah setengah N plus 1. Maka, tadi T-nya bisa kita peroleh dari setengah dikali total sukunya tadi sampai 7 ya. 7 ditambah 1. Maka T-nya adalah setengah kali 8. Atau suku tengahnya berada di suku keempat. Bener kan? Sesuai ya? Berada di suku keempat. Jadi kalau pertanyaannya nilai atau suku tengahnya berapa, itu UN sama dengan setengah dikali A ditambah UN. Tapi kalau ditanya suku keberapa yang merupakan suku tengah, U1, U2, U3, U4 atau U berapa, artinya pakai rumus T sama dengan setengah N plus 1. Dan kalian tadi harus catat juga, yang bisa dicari suku tengah itu kalau dia bilangannya totalnya ganjil. Kalau genap, jatuhnya bukan suku tengah, tapi jatuhnya Mister lebih suka menyebutnya mediannya, nilai tengahnya. Ya, silakan dicatat dulu sebentar. Kalau kalian merasa ini cukup penting. Udah, kalau Mister terlalu cepat, silakan di pause dulu videonya, nanti kalian sambil catat. Kalau sudah, Mister lanjut dulu ya. Berikutnya, kalau tadi ada barisan aritmatik, ada juga yang disebut dengan deret aritmatik. Kalau deret itu kita pakai untuk menjumlahkan hingga suku ke N. Jadi dijumlahkan. Kalau baris itu tadi suku 1, suku 2, suku 3, gitu ya. Kalau deret kita pakai untuk menjumlahkan kata kuncinya. Jadi kalau pada pola yang Mister kasih di bawah adalah 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7. Nah, itu kalau kita menjumlahkan itu biasanya kita pakai deret aritmatik. Gitu. Dimana rumusnya adalah SN, jadi bukan UN. Kalau deret SN. SN sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N-1 kali B. Atau sebenarnya rumus ini tuh diperoleh dari rumus dasar SN sama dengan N per 2 dalam kurung A ditambah UN. UN itu biasanya suku yang terakhirnya gitu ya. Jadi dari sini kalau kita jabarkan rumus UN-nya nanti terbentuk rumus yang panjang itu tuh. Jadi ada 2 rumusnya sebenarnya. Tapi rumus yang Mister kasih itu yang putih itu adalah penjabaran dari rumus yang bawah. Seperti itu. Dimana A itu seperti biasa suku pertama, B itu adalah bedanya gitu ya. Kalau dalam kasus ini 1 ini adalah A-nya, bedanya itu adalah 1/3 tambah 2, ini adalah B-nya gitu ya. Tambah 2 semua kan. Dan N adalah ya suku ke N yang ditanyanya. Ya, selesai teorinya. Jadi teori tentang baris deret aritmatik itu sebenarnya tidak terlalu rumit.
Cuman masalah rumus aja. Coba kalian catat dulu tuh rumus baris dan deretnya, penuhin dulu. Kalian tempel dulu sampai hafal, ingat-ingat dulu. Nah, kalau kalian sudah hafal rumusnya, kita langsung praktekkan dengan mengerjakan soal-soal tentang pola bilangan dan barisan dan deret aritmatik. Yuk, kita mulai latihan soalnya. Dalam berlatih soal, silakan kalau kalian merasa ingin mengerjakan dulu soalnya, silakan banget ya. Jadi ketika Mister maju ke soal, kalian pause dulu soalnya, coba dikerjakan sendiri. Lalu nanti kalau udah berhasil mendapatkan jawabannya, baru dilihat video pembahasannya. Pokoknya feel free lah, gimana kalian biasa belajar gitu ya. Mau langsung nonton videonya pun boleh, silakan ya. Yuk kita mulai memasuki latihan soal. Oke, yuk kita lihat soal yang pertama. Angka di dalam dibentuk dari bilangan di luar menggunakan pola aritmatik. Jika pola aritmatik pada kotak pertama dan kotak kedua identik sama, maka X pada kotak kedua adalah... Oke, jadi di sini kita punya dua kotak. Ada kotak A dan ada kotak B. Dia bilang jawaban yang ada di dalam kotak itu tuh adalah suatu pola aritmatik dari angka-angka yang ada di luar sini, menghasilkan jawaban yang ada di dalam. Nah, dan dia bilang kotak A dan B itu polanya sama. Artinya kalau A-nya misal ini ditambah, ini ditambah, ini ditambah, maka B juga ini ditambah, ini ditambah, ini ditambah gitu. Nah, artinya pada soal seperti ini kita harus mencari dulu kira-kira polanya bagaimana. Artinya kita coba-coba nih. Misalnya 4 ke 8 ini ditambah atau dikurang gitu ya kan, aritmatik. Kalau aritmatik tambah kurang gitu kan, nggak mungkin kali bagi. Kalian lihat dulu polanya pola aritmatik dia bilang. Hasil dari 4 dan 8 bisa tambah kurang, pokoknya harus dapat 8. Ya di sini kita coba-coba aja. Kalau kalian beruntung sekali coba langsung dapat jawabannya. Tapi kalau kurang beruntung ya udah gitu, kalian sebanyak mencoba beberapa kali gitu. Oke, kalau Mister di sini coba jumlahkan dulu ya. Artinya ini Mister bikin panah dulu, ini ke sini, misalnya ini ke sini, ini ke sini, misal. Mister juga nggak tahu nih, kita coba aja. Kalau ini Mister jumlahkan 4 tambah 8, 12. 12 ditambah 2 deh. 12 tambah 2. 12 tambah 2, 14. 14 biar jadi 8. Artinya ada 6 kita kurang. Artinya 4 tambah 8 12, 12 tambah 2 14, 14 dikurangi 6. Hasilnya adalah 8. Wih, hoki nih Mister nih. Sekali nyoba langsung berhasil nih. Artinya kalau begitu kita coba dulu aja. Kita terapkan pola ini ke kotak yang B. Artinya 5 tambah 10, hasilnya ditambah 1, hasilnya dikurangi 6. Artinya 5 tambah 10 tambah 1 kurangi 6. 15, 16, 16 kurangi 6. Hasilnya adalah 10. Maka jawabannya adalah yang C. Seandainya nih Mister, ini kan bener ya Mister ya polanya. Tapi pas aku cari jawaban di PG-nya tidak ada. Artinya bukan berarti pola kalian salah. Tapi mungkin hasil 8 ini bisa diperoleh dari pola yang lain. Coba kalian pikir lagi nih polanya bagaimana supaya bisa menghasilkan 8. Siapa tahu ada pola lain yang bisa menghasilkan hasil 8 dengan cara yang lain. Seperti itu. Jadi soal-soal yang berbentuk kotak gini, pokoknya intinya adalah bagaimana kalian mendapatkan hasil yang di dalam kotak menggunakan tambah kurang atau kali bagi. Tapi karena dalam kasus ini aritmatik ya tambah kurang, artinya fokus kita gitu ya. Bagaimana? Untuk soal pertama ini masih cukup mudah ya, pemanasan ya, masih ringan banget soalnya ya. Ada yang masih bingung? Kalau ada yang masih bingung, silakan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau sudah paham, yuk kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Oke, di soal ini kelihatannya masih soal yang sama gitu ya. Dimana kita punya diagram, ada 3 buah segitiga. Di mana di segitiga yang ketiga ada tanda tanya. Dari sini Mister nggak perlu baca soal juga, pasti Mister tahu. Pasti yang ditanya adalah bagaimana untuk melengkapi atau mengisi tanda tanya yang di dalam, gitu ya. Di sini dia nggak bilang polanya aritmatik. Artinya bisa jadi ada kemungkinan tambah, kurang, kali, bagi. Ada semua kemungkinannya. Oke,
Kalau Mister lihat nih, 5, 3, 2. Ini langsung Mister terpikir nih. Artinya kalau 5, 3, 2, yang pertama bisa 5 kali 3 dikurangi 2. Ya nggak? 5 kali 3, 15. Dikurangi 2, 13. Nah, pas nih, dapat nih. Oke. Tapi, karena segitiganya ada 3, coba pola yang ini kalian terapkan di segitiga berikutnya. Hasilnya bener nggak? Oke, artinya 7 kali 2, 14. 14 dikurangi 2, 12. Nah, beda loh. Kalau 7 kali 2, 14. 14 dikurangi 2, hasilnya jadi 12. Beda. Nah, ini yang Mister bilang. Artinya, polanya nggak masuk ini. Kita harus cari pola lain nih. Hapus dulu, cari lagi pola lain nih. Kira-kira gimana ya polanya ya? Coba kalau seandainya sekarang 2 kali 5 dulu deh sama Mister. 2 kali 5 kan 10. 10 ditambah 3. 13. Bener nih ya, udah sesuai nih. Coba kita terapin di segitiga kedua nih sekarang. 7 kali 2, 14. 14 ditambah 2. 14 tambah 2, 16. Wah, pas tuh. Artinya polanya adalah kalikan yang bawah, jumlahkan dengan yang hasilnya dijumlahkan dengan yang atas. Sehingga pola untuk segitiga yang ketiga ini adalah 2 dikali 1 ditambah 3. 2 kali 1, 2. 2 tambah 3, hasilnya adalah 5. Sehingga adalah yang B. Jadi, itu yang tadi Mister bilang. Mister pun belum tentu bisa mengerjakannya sekali langsung dapat jawabannya. Kita harus cek kalau misalnya di segitiga 1 berhasil, segitiga 2 dengan pola yang sama berhasil juga nggak? Seandainya kayak tadi Mister gagal, di segitiga kedua polanya nggak sama, ya Mister coba lagi, cari lagi pola yang lain gitu. Jangan menyerah gitu ya. Hingga ditemukan pola 1 bisa, pola 2 bisa. Artinya pola 3 pun pasti polanya seperti itu. Bagaimana? Ada yang bingung untuk soal ini? Kalau ada yang masih bingung, silakan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau sudah paham, yuk kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Oke, berikutnya. Makin seru ya gambarnya ya. Perhatikan gambar di bawah ini. Ada kotak-kotak, ada angkanya, ada bulet-bulet, ada angkanya. Di sini yang pertama segitiganya hasilnya 3. Yang kedua segitiganya Y. Pasti Mister yakin tentukan nilai Y. Udah pasti gitu ya, ngapa dibaca soal pun. Oke, kalau ada begini, artinya Mister pasti akan memikirkan bahwa yang ditambah kurang kali bagi itu adalah kotak dengan kotak, lalu bulat dengan bulat dulu. Lalu baru setelah itu kotak dengan bulatnya kita lakukan sesuatu. Nah, artinya Mister cari dulu bagaimana caranya kita bikin kotak-kotak bulat-bulat hasilnya 3 nanti kalau disesuatuin. Nah, di sini kita coba dulu ya. 63. 63 yang Mister pikirkan pertama kali adalah Mister bagi dulu. 60 bagi 3, 20. 12, 5. 20, 12, 5. Supaya dapat 3 kayaknya ini bisa Mister jumlah. Gitu kan? Artinya 12 tambah 5 jadi 17. Lalu 20 17 supaya dapat hasilnya 3, maka tinggal dikurangin hasilnya 3. Nah, kita coba terapin hal yang atau pola yang sama ke yang sebelah kanan. 13 bagi 18. Kok angkanya susah banget ya sampai harus 13 bagi 18. Dari sini Mister curiga kalau pola yang Mister bikin ini belum benar, belum tepat nih. Karena aneh, angkanya aja masa di awal ada 13 bagi 18. Artinya Mister harus memikirkan pola yang lain yang bisa Mister buat untuk menghasilkan hasil 3 di sebelah kiri. Gimana ya? Gimana kalau misalnya Mister kali dulu deh 60 kali 3. Lalu yang bawah juga coba Mister kali deh 12 kali 5. 12 kali 5. Lalu kalau Mister lihat, ini kan hasilnya artinya 180. 12 kali 5, 60. Maka
Gimana caranya mendapatkan 3 dari 180 dengan 60? Oh, dibagi. 180 bagi 60 hasilnya adalah 3. Menarik. Bagaimana kalau kita coba terapkan pola ini untuk soal yang di sebelah kanan? Artinya 13 kali 18 dibagi dengan 2 kali 3. 2 kali 3, 6 ya. 6, 18, coret, sisa 3. Artinya sisanya tinggal 13 dikali 3, hasilnya adalah 39. Kalau Mister lihat di pilihannya, 39 itu ada di B. Artinya Mister bisa menganggap bahwa pola yang Mister bikin ini pasti benar. Karena udah ada di PG jawabannya dan sesuai kan? Ya, artinya polanya adalah di sini kotak dikali kotak, lingkaran dikali lingkaran, hasilnya dibagi, menghasilkan segitiga. Dapat deh polanya gitu ya. Bagaimana? Ada yang masih bingung untuk soal-soal seperti ini? Ya, intinya adalah kalau ada soal begini, kalian harus mau mencoba, harus mau menghitung gitu ya. Salah, ya nggak apa-apa, cari lagi polanya yang lain. Oke? Kalau ada yang masih bingung, silahkan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau sudah paham, yuk kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Oke, soal berikutnya juga ini sering keluar banget, bisa sering lihat gitu ya. Dimana kita disuruh mencari bilangan berikutnya dari suatu barisan bilangan. Oke, di sini ada 39, 8, 10, 30, 29, 31. Ya, kita tebak-tebak aja gitu. Kalau kita lihat, di sini bedanya nggak konstan. Di sini misalnya ya, kalau kita tambah kurang dulu aja. Ini tambah 6, ini kurang 1, ini tambah 2. Ini tambah 20. Ini kurang 1. Ini tambah 2. Nah, bedanya nggak konstan. Di sini kalau kita kan pasti hal yang pertama kali terpikir kan pasti tambah kurang dulu dong kalau ngerjain soal seperti ini. Tapi walaupun bedanya tidak konstan, di sini Mister menemukan bahwa ini min 1, ini plus 2. Di sebelah sini juga min 1 plus 2. Artinya ini polanya udah mulai kelihatan nih. Min 1 plus 2, min 1 plus 2. Tapi yang di sini belum sama. Yang 1 plus 6, yang 1 plus 20. Maka yang min 1 dan plus 2 ini kemungkinan udah bener nih. Ini min 1, ini plus 2. Di sini min 1, di sini plus 2. Nah, artinya tinggal kita pikirkan yang 3 ke 9 dan 10 ke 30 ini apa nih kira-kira nih operasinya? 3 ke 9, 10 ke 30. Kayaknya ini dikali 3 deh. Ya nggak? 3 kali 3, 9. 9 kurangi 1, 8. 8 tambah 2, 10. Lalu 10 kali 3, 30. 30 kurangi 1, 29. 29 tambah 2, 31. Oh, artinya berikutnya juga dikali 3. 31 dikali 3 hasilnya adalah 93. Sehingga jawabannya adalah yang C, 93. Jadi kalian ingat bahwa kalau polanya tidak tetap, artinya kalau dia tidak membentuk pola-pola yang Mister ajarkan tadi tuh, yang pola persegi, persegi panjang, segitiga Pascal, atau dia juga bisa membentuk pola-pola yang random. Dimana kita coba dulu aja, dicoba-coba sampai ketemu pola yang tetapnya. Di situ pasti polanya udah bener. Bagaimana? Ada yang masih bingung untuk soal ini? Kalau ada yang masih bingung, silakan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau sudah paham, yuk kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Jika 14, dalam kurung P-1,6,2 merupakan barisan aritmatik, maka berapakah nilai P-nya? Jadi di sini kita diminta mencari nilai P yang belum kita ketahui nih, di mana mereka itu merupakan barisan aritmatik. Gitu ya. Di sini Mister ada dua cara. Kalau kalian sadar, namanya barisan aritmatik itu kan kalau nggak penjumlahan, pengurangan. Artinya di sini bedanya adalah 6 ke 2 itu adalah negatif 4. Ya kan? Artinya berikutnya setelah 14 tinggal negatif 4. Artinya setelah 14 bilangan berikutnya adalah 10, bilangan berikutnya 6, dan bilangan berikutnya 2. Sehingga 10 ini tadi dalam soal adalah P-1.
Jadi P-1 sama dengan 10. Nilai P-nya adalah 11. Selesai, nggak nyampe 1 menit kalian ngerjain soal seperti ini. Tapi, Mister berikan cara yang lebih panjang sedikit, opsi kedua. Dimana, misalnya kalian tidak sadar bahwa bedanya tuh 4. Kalian nggak sadar. Maka kalian ingat, beda tiap suku itu kan selalu sama. Maka, logikanya beda U2 dikurangi U1 bedanya sama dengan U3 dikurangi U2. Karena bedanya kan sama. Artinya U2 dikurangi U1 harus sama dengan U3 dikurangi U2. Itu rumus untuk mencari beda kan. Suku berikutnya dikurangi suku sebelumnya. Maka kalau kita coba masukkan angkanya, U2-nya adalah P-1 dikurangi U1-nya adalah 14. Sama dengan U3-nya adalah 6 dikurangi dikurung P-1. Maka kita coba rapikan. P-1 min 14 jadi min 15 sama dengan 6. Minusnya masuk ya, capit ke dalam minusnya, ingat. Jadinya min P, min ketemu min jadi plus 1. Maka P min 15 sama dengan min P 6 tambah 1 tambah 7. P-nya pindah ke kiri, negatif jadi positif, jadi P tambah P jadi 2P. Min 15 pindah ke kanan, negatif jadi positif, jadi 15 ditambah 7, 22. Sehingga P-nya adalah 22 bagi 2, 11. Sama jawabannya gitu ya, antara cara yang cepat dengan cara yang lamanya gitu ya. Pasti jawabannya harus sama dong, namanya juga jawaban pasti harus sama. Cuman kenapa Mister mengajarkan cara yang lamanya? Karena belum tentu di setiap soal bedanya itu langsung kelihatan. Di sini kita beruntung karena ada suku keempat, si 2. Sehingga kita bisa langsung mencari bedanya dari suku keempat dengan suku ketiga. Bagaimana kalian bayangkan kalau suku keduanya dihilangkan? Gimana? Kita kan nggak mungkin cari bedanya. Nah, disitulah makanya Mister mengajarkan cara yang ada di sebelah kanan ini. Seperti itu, dimana kalian harus ingat beda setiap suku itu selalu sama. Jadi beda suku ke-1 dengan kedua harus sama dengan suku kedua dengan suku ketiga. Dari situlah muncul seperti ini. Bagaimana? Ada yang masih bingung untuk soal-soal seperti ini? Kalau ada yang masih bingung, silakan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau sudah paham, yuk kita lanjutkan lagi ke soal-soal berikutnya. Barisan Y-3, min 1,6 merupakan barisan aritmatik. Median dari 20 suku pertama barisan tersebut adalah median. Kenapa disebut median? Tadi Mister bilang, karena suku genap. Kalau genap itu tidak mungkin kita cari dengan nilai tengah. Karena namanya genap itu pasti nanti nyisa 2 di tengah-tengahnya. Jadi pasti kita median nyarinya. X ditambah Y bagi 2 gitu kan si sisa sukunya. Maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah kalau kita mau mencari median dari 20 suku pertama, artinya median itu kan rumusnya adalah suku ke setengah N plus 1 ya. Maka setengah dikali 20 tambah 1. Maka suku ke setengah kali 21 suku ke 10 setengah. Biasanya kalau Mister simpulkan, suku ke 10 setengah ini adalah suku ke 10 ditambah suku ke 11 dibagi 2. Nah, inilah mediannya. Suku 10 tambah suku 11 bagi 2. Jadi ini sebenarnya nyambung sedikit ke statistik ya, bagaimana mencari median gitu ya. Artinya, untuk mencari suku ke 10 dan suku ke 11, ada 2 cara. Cara pertama adalah kita cari menggunakan rumus UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Atau kalau 10, 11 itu kan nggak banyak ya. Kalau nggak banyak ya udah aja kita tuliskan angkanya secara manual, gitu kan? Kita lihat aja di sini. Kalau kita punya min 1 dengan 6, artinya bedanya berapa? Bedanya adalah
suku ketiga, si 6 dikurangi suku kedua. Artinya 6 min 1. Maka bedanya adalah 7. Karena cuman kita fokus ke suku ke-10 dan suku ke-11, ya udah kalau kalian nggak mau mencari dengan rumus UN, U10 dan U11, ya kita jabarin aja, gitu kan? Artinya kita punya yang pertama Y-3, ya udah bodo amat, Y-nya berapa kan kita nggak butuh. Lalu ada min 1, ada 6. Tadi bedanya adalah tambah 7 ya. Artinya berikutnya juga kita tambah 7 jadinya 13. 13 ditambah 7 jadi 20. 20 tambah 7 jadinya 27. 27 tambah 7 34. 34 tambah 7 jadinya 41. 41 tambah 7 jadinya 48. Ini udah suku keberapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, baru suku ke-9. Kita mau mencari suku ke-10 dan 11. Artinya 55 dan 62. Nah, ini adalah suku ke-10. Ini adalah suku ke-11. Tadi mediannya adalah suku ke-10 tambah suku ke-11 bagi 2. Maka mediannya adalah 55 ditambah 62 dibagi 2. 117 bagi 2, maka mediannya adalah 58,5. Sehingga jawabannya adalah yang B. Di sini, Mister tidak menggunakan rumus. Kenapa? Karena yang ditanya cuma suku median dari 20 suku pertama. Artinya kalau kita jabarkan, lalu fokus ke suku ke-10 dan 11, menjabarkannya tidak terlalu panjang. Tapi, misalnya seandainya mediannya itu dari 50 suku pertama, Mister pasti nggak akan jabarin. Kalau 50 suku pertama, Mister pasti akan mencari U kesekian tambah U kesekiannya menggunakan rumus barisan aritmatik. Karena sukunya banyak. Kalau dijabar waktunya pasti panjang. Kalau yang ini kan cuma 20 suku pertama. Artinya suku ke-10 tambah suku ke-11 bagi 2. Enak gitu kan, nggak terlalu panjang ngejabarinnya. Seperti itu. Nah, Mister, seandainya kita ingin menggunakan rumus UN A ditambah N-1 kali B, B-nya kan dapat ya Mister 7 tadi. Udah gampang. Kalau nyari A-nya gimana? Ya nyari A-nya gampang dong. Artinya kan U2 kurangi U1 sama dengan 7. U2-nya min 1 dikurangi Y-3 sama dengan 7. Ya dapat nanti Y-nya sekian. Gitu kan? Dapat Y-nya, nanti kalian bisa dapat suku pertamanya, A-nya. Maka nanti ya kalau kalian butuh rumus ini ya udah tinggal dimasukin A-nya, masukin B-nya, cari suku keberapa pun mudah. Itu Mister kasih insight lain ya bagaimana mencari Y-nya gitu di soal ini. Bagaimana? Ada yang masih bingung untuk mengerjakan soal ini? Kalau ada yang masih bingung, silakan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Yuk kita lanjutkan ke soal terakhir di hari ini. Nah, seperti biasa, Mister sudah buat soal terakhir itu yang paling seru. Oke, ini soalnya nyambung ya. Jadi antara soal yang atas sama yang bawah itu nyambung. Diketahui min 2, P, Q, min 23 merupakan baris aritmatika. Jumlah suku ke-7 dan ke-8 sama dengan jumlah suku ke-10 dan ke-berapa? Menarik ya. Dan pertanyaan kedua adalah rata-rata 9 suku pertama barisan tersebut. Artinya, kalau Mister lihat di sini Mister ingin mencari artinya U7 suku ke-7 dijumlahkan dengan suku ke-8 itu sama dengan suku ke-10 ditambah suku ke-berapa? Suku ke-n. Jadi Mister misalkan aja yang suku ke itu adalah suku ke-n. Nah, untuk mencari U7 dan U8, masalahnya di sini kita harus mencari beda tiap sukunya. Di mana rada susah nih nyari bedanya. Karena bedanya masih berbentuk min 2 ke P, P ke Q ke min 23. Gimana coba cari bedanya kalau masih ada P dan Q? Artinya minimal paling sedikit kita harus cari P-nya berapa atau Q-nya berapa. Supaya kita bisa cari beda tiap sukunya. Artinya langkah pertama yang kita lakukan untuk mengerjakan soal seperti ini adalah cari dulu nih nilai P atau Q-nya berapa. Ingat, Mister selalu bilang, beda
tiap suku kalau kita barisan aritmatik itu selalu sama. Maka suku keempat dikurangi suku ketiga itu harus sama bedanya dengan suku ketiga dikurangi suku kedua. Karena beda tiap suku itu harus selalu sama. Dimana coba kita ganti dulu ya. Di sini kan artinya ini U1, U2, U3, U4 ya. Artinya suku keempatnya adalah minus 23 dikurangi suku ketiganya itu adalah Ki, sama dengan suku ketiganya adalah Ki dikurangi suku keduanya adalah P. Kalau kita rapihkan Ki-nya ke sebelah kanan, maka minus 23 sama dengan min Ki pindah ke kanan jadi positif ya. Jadi Ki tambah Ki, 2 Ki dikurangi P. Ya udah, simpen dulu nih persamaan pertama. Berikutnya, artinya ini ada dua variabel, Ki dan P. Kita masih belum bisa nih nyari bedanya berapa. Artinya kita coba lakukan hal yang sama, tapi kita ganti sukunya. Kalau tadi suku 4 kurangi suku 3 sama dengan suku 3 kurangi suku 2, sekarang Mister bikin suku ketiga dikurangi suku kedua harus sama dengan suku kedua dikurangi suku ke-1. Boleh dong, ya kan? Pokoknya beda 32 harus sama dengan beda 21, gitu kan? Artinya suku ketiganya Ki dikurangi suku keduanya P sama dengan suku keduanya P dikurangi suku ke-1-nya min 2. Maka Ki min P sama dengan P min ketemu min jadi tambah 2. Satukan di satu ruas P-nya, artinya yang kanan pindahin ke kiri, jadinya Ki positif P pindah ke kiri jadi negatif, min P jadinya min 2P sama dengan 2. Nah, di sini kita udah punya dua persamaan, di mana kedua persamaan ini mengandung dua variabel. Maka kita bisa melakukan SPLDV, eliminasi substitusi gitu kan, untuk mencari nilai Q-nya atau mencari nilai P-nya. Mister tuliskan di sebelah kanan, artinya kita punya 2Q min P sama dengan min 23. Satu lagi, Q min 2P sama dengan 2. Nah, di sini kalian terserah. Mau mengeliminasi Q-nya silahkan, mau eliminasi P-nya silahkan. Di sini Mister mau eliminasi Q-nya saja. Artinya kalau kita mau mengeliminasi Q-nya, kita samakan nilai Q-nya kan. Yang atas 2Q, yang bawah Q. Artinya yang atas kali 1, yang bawah kali 2. Sehingga persamaan yang menjadi yang atas sama aja, 2Q min P sama dengan min 23. Yang bawah persamaannya dikali 2 semua. Jadi 2Q min 2 kali 2 jadinya 4P sama dengan 2 kali 2 jadinya 4. Tandanya gimana nih? Kalau kita lihat 2Q-nya positif, maka tandanya negatif. Jadinya min P min jadi plus. Jadi min P tambah 4P 3P sama dengan min 23 min 4 min 27. Maka P-nya adalah min 9. Nah, kalau kita udah punya P-nya, nggak perlu kita cari Q-nya. Maka persamaan ini menjadi min 2, min 9 P-nya. Koma Q, koma min 23. Dari sini, kita bisa langsung mendapatkan bedanya. Artinya bedanya itu sama dengan min 9 dikurangi min 2. U2 dikurangi U1 gitu kan. Maka bedanya adalah min 9 tambah 2 atau bedanya adalah min 7. Simpen. Nah, kita udah punya bedanya min 7, udah punya A-nya sama dengan min 2. Maka kita sudah bisa menemukan persamaan ini. Nah, untuk apa nanti A dan B-nya? Kita lihat ya, untuk apa kita menemukan nilai A dan B-nya. Nah, sekarang baru kita fokus ke pertanyaannya. Tadi, di yang pertama ditanya adalah jumlah suku ke-7 dan ke-8. Itu hasilnya sama dengan jumlah suku ke-10 dan ke-berapa. Artinya, kita coba jabarkan dulu rumusnya. Kita ingat rumusnya apa? UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Ini rumusnya kan? Kalian tadi udah catat di kertas ya. Nah, artinya kalau kita punya U7, artinya A
ditambah N-nya 7, 7 kurangi 1, 6B. Nah, kalau kita punya U8, artinya A ditambah 8 kurangi 1 kali B, 7B. Sama dengan U10, artinya A ditambah 10 kurangi 1 kali B, 9B. Dan kalau kita punya UN yang belum kita ketahui N-nya, ya udah kita tulis aja A ditambah N-1 kali B. Karena kita nggak tahu N-nya berapa. Kalau kita rapihkan persamaan ini, maka kita lihat di sebelah kiri ada A, di kanan ada A. Nanti kalau A-nya pindah ruas, hilang tuh, tereliminasi A min A. Di kiri ada A, di kanan ada A. Jadi dengan kata lain, A-nya nanti habis. Gitu ya, seandainya pindah ruas. Menyisakan artinya kita rapihkan 6B tambah 7B. 13B sama dengan 9B ditambah N-1 kali B. Artinya kita capit nih. Capit-capit jadinya NB min B. Rapikan lagi. 13B sama dengan 9B kurangi B. 8B plus NB. Kalau kita lihat, di kedua ruas ada B semua. Maka B-nya bisa kita hilangkan dengan cara kita bagi kedua ruas dengan B. Maka B-nya hilang nih. Sehingga menyisakan 13 sama dengan 8 ditambah N. Maka N-nya sama dengan 13 dikurangi 8, 5. Maka jumlah suku ke-7 dan ke-8 itu sama dengan jumlah suku ke-10 ditambah suku ke-5. Jawabannya adalah yang D. Ya, sebenarnya kalau ditanya soal ini, jujur kalian nggak perlu nyari A dan B. Karena pada akhirnya A-nya tereliminasi, B dengan B-nya bisa dibagi dengan B. Makanya ya hilang gitu kan, A dan B-nya. Tapi kita mencari A dan B itu untuk di soal berikutnya. Soal berikutnya kita diminta mencari rata-rata dari 9 suku pertama. Artinya rata-rata 9 suku pertama adalah, kalau kita ingat mencari rata-rata itu apa? Jumlah 9 suku dibagi total datanya, ada 9, ya kan? Jumlahin ke 9 sukunya bagi 9. Dengan kata lain, kita bisa mencari rata-rata itu dari rumus S9 dibagi 9. Deret tuh, deret aritmatik. Di mana S-nya itu tadi apa? N/2 dikali 2A ditambah N-1 kali B dibagi 9. Ya udah, tinggal dimasukin angkanya gitu kan. Maka N-nya itu adalah 9/2 dikali dalam kurung 2 kali A-nya adalah min 2 ditambah N-1. N-nya tadi 9. 9 kurangi 1, 8 dikali B. Nah, di sini tadi kita susah payah mencari B itu kepakainya di sini. B-nya tadi kita dapat adalah min 7. Maka di sini kita pakai masukin min 7. Kita bagi dengan 9. Di sini 9 bisa kita coret gitu ya. Tinggal dihitung saja kan jadinya. Sama dengan setengah dikali min 2 kali min 2 jadinya minus 4 ditambah 8 kali min 7 minus 56. Jadinya setengah dikali minus 60, maka hasilnya adalah minus 30. Jadi rata-rata untuk 9 suku pertama pada barisan itu adalah B minus 30. Dimana kita ingat kan, kalau mencari rata-rata itu apa? Jumlahkan 9 sukunya bagi total datanya ada 9. Artinya untuk mencari menjumlahkan jangan manual. Jangan kalian hitung min 2 tambah min 9 tambah sekian, tambah sekian, tambah sekian. Habis waktunya. Langsung aja pakai rumus deret aritmatik SN. Ya kan? Lebih cepat. Gitu kan? 9-9-nya kecoret, bahkan gitu ya. Tadi di sini 9-9-nya kecoret, lebih gampang lagi ngitungnya. Seperti itu. Ya, lumayan. Untuk soal penutup di hari ini, lumayan hot ya soalnya ya. Kalau ada yang masih bingung, jangan ragu untuk bertanya di kolom komentar. Kalau sudah paham, soal ini sekaligus menutup tutor atau pembahasan kita tentang baris dan deret aritmatika.
Seperti biasa, Mister sebenarnya masih punya sekitar 10 soal lagi yang mungkin akan Mister bahas di hari besok karena durasi kita sudah terlalu panjang. Kenapa sih Mister bikin video singkat-singkat? Takutnya kalau terlalu panjang juga kalian udah terlalu jenuh, udah terlalu capek nontonnya, belajarnya pun jadi kurang fokus dan maksimal. Lebih baik kita videonya singkat aja, tapi sepanjang video itu kalian fokus dalam mengerjakan. Nah, untuk soal-soal yang akan dibahas besok, seperti biasa, Mister kasih PR ya buat kalian buat nyoba ya. Nah, silakan kalian coba untuk mengerjakan soal-soal tersebut. Nah, soal-soalnya seperti biasa sedang Mister tampilkan ya. Dari tadi sedang Mister tampilkan soal-soalnya. Silakan kalau misalnya kemarin Mister lihat ada Mister terlalu cepat itu soalnya, di pause aja guys, di pause aja, dikerjakan dulu. Kalau kalian nggak bisa ya skip, lihat soal berikutnya. Minimal kalian punya usaha buat mengerjakan soal-soal latihan berikutnya aja, Mister sudah sangat mengapresiasi. Oke? Mister cukupkan dulu untuk hari ini. Di akhir kata, Mister selalu mengucapkan selamat belajar para pejuang, tetap semangat dan konsisten dalam belajar. Semangat! Tes sudah mendekat. Yuk kita persiapkan diri dengan baik. Sampai ketemu di besok hari di lanjutan pembahasan soal-soal baris dan deret aritmatika. Dadah semua!